Halo semuanya, apa kabar? Kita belajar materi translasi yuk. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Aprilia Dian Waralangi. Kakak mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Cendrawasih. Setelah menonton video ini, kakak harap kalian akan bisa menentukan translasi titik, menentukan translasi bangun datar, dan menentukan translasi garis lurus. Oke, kita mulai belajarnya yuk. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar istilah translasi ya, tapi tenang. Nggak usah khawatir. Nggak susah kok. Apa sih translasi itu? Translasi atau pergeseran adalah perubahan posisi suatu objek, dapat berupa titik, garis, atau bangun dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah ukuran dan bentuk objek tersebut. Berdasarkan pengertian translasi tadi, coba kalian tebak, apakah ilustrasi-ilustrasi yang akan kakak tayangkan merupakan translasi atau bukan? Kita mulai dari ilustrasi yang pertama. Apakah ini translasi? Ya, benar sekali. Kegiatan menggeser meja merupakan translasi. Lalu, bagaimana dengan ini? Apakah ini translasi? Ya, jawabannya ilustrasi ini bukanlah translasi ya. Kenapa? Karena pada ilustrasi ini terlihat jelas bahwa bola-bola air ini mengalami perubahan ukuran. Yang awalnya kecil seperti ini berubah menjadi besar. Ini sangat bertolak belakang dengan translasi. Oke, kita lanjut ke ilustrasi yang terakhir. Apakah ini translasi? Ya, benar ya. Kegiatan berjalan kaki juga merupakan translasi. Nah, melalui tayangan ilustrasi-ilustrasi tadi, kalian jadi tahu bahwa menggeser meja dan berjalan kaki merupakan contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan translasi, kita memerlukan info vektor translasi A, B. Vektor ini memberitahu kita jarak dan arah pergeseran dari objek tersebut. Pada vektor translasi, A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X. Dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Jika nilai A positif, maka arah pergeseran objek adalah ke kanan. Sebaliknya, jika nilai A negatif, maka arah pergeseran objek adalah ke kiri. Sedangkan, jika nilai B positif, maka arah pergeseran objek adalah ke atas. Sebaliknya, jika nilai B negatif, maka arah pergeseran objek adalah ke bawah. Contohnya nih, titik A 4,2 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 1. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama
kita gambar dulu bidang kartesiusnya, seperti ini. Kemudian, kita letakkan titik A di koordinat 4,2. Selanjutnya, kita translasikan titik A. Karena nilai A pada vektor translasi adalah positif, yaitu 3, maka kita geser 3 satuan ke kanan. Kemudian, karena nilai B pada vektor translasi adalah negatif, yaitu negatif 1, maka kita geser lagi 1 satuan ke bawah. Nah, disinilah letak titik A yang telah ditranslasikan. Kita bisa menulisnya dengan titik A aksen. Koordinat titik A aksen yaitu 7,1. Dari contoh ini, coba kita perhatikan. Titik A 4,2 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 1. Hasil translasinya adalah titik A aksen dengan koordinat 7,1. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Ya, betul sekali. Hasil translasi titik A 4,2 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 1 adalah titik A aksen, di mana titik koordinatnya diperoleh dari 4 tambah 3, 2 ditambah negatif 1. Sehingga koordinatnya 7,1. Jadi, jika terdapat titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah titik A aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, inilah rumus dari translasi. Sekarang, coba kalian tentukan hasil translasi dari titik D 1,-3 yang digeser sejauh negatif 2 dan 1 tanpa menggambar di bidang kartesius. Kita tulis titik D 1,-3 ditranslasikan sejauh negatif 2 dan 1. Kita cari titik D aksennya. Nah, X tambah A artinya 1 tambah negatif 2. Selanjutnya, Y tambah B berarti negatif 3 ditambah 1. Kemudian, 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Dan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh titik D aksennya yaitu negatif 1, negatif 2. Mudah bukan? Lanjut, kita akan mentranslasikan bangun datar. Misal, ada segitiga yang titik sudutnya yaitu A 1,1, B 5,1, dan C 2,4. Segitiga ini akan kita translasikan sebesar 4 dan 2. Kira-kira gimana ya posisi segitiga setelah ditranslasikan? Pada translasi bangun datar, kita harus melakukan translasi pada tiap titik sudutnya. Berarti, untuk segitiga ini,
kita harus mentranslasikan titik A 1,1, titik B 5,1, dan titik C 2,4. Kita coba dengan cara manual dulu ya. Kita mulai dari titik A. Titik A 1,1, kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Nah, didapatlah titik A aksen, yaitu 5,3. Sekarang titik B. Titik B 5,1, kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Maka didapatlah titik B aksen, yaitu 9,3. Terakhir, titik C. Titik C 2,4, kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Maka didapatlah titik C aksen, yaitu 6,6. Sekarang, kita coba hitung dengan rumus translasi ya. Kita mulai dari titik A. Titik A 1,1 ditranslasikan sejauh 4 dan 2. A aksennya diperoleh dengan 1 ditambah 4, 1 ditambah 2. 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi, titik A aksennya yaitu 5,3. Selanjutnya, titik B. Titik B 5,1 ditranslasikan sejauh 4 dan 2. B aksennya diperoleh dengan 5 ditambah 4, 1 ditambah 2. 5 tambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi, titik B aksen adalah 9,3. Terakhir, titik C. Titik C 2,4 ditranslasikan sejauh 4 dan 2. C aksennya diperoleh dengan 2 ditambah 4, 4 ditambah 2. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Sehingga titik C aksennya adalah 6,6. Nah, kita lihat. Hasilnya sama kan dengan yang menggunakan cara manual? Jadi, dari kedua cara ini, kita peroleh letak segitiga ABC setelah dilakukan translasi adalah di sini. Dengan titik sudut yaitu A aksen 5,3, B aksen 9,3, dan C aksen 6,6. Selesai deh. Berikutnya, kita akan mentranslasikan garis lurus. Misal, terdapat sebuah garis lurus seperti ini. Kita namai garis ini dengan garis L. Garis L kita geser sejauh 1 dan negatif 2. Seperti apa hasil penggeseran garis L? Nah, supaya lebih mudah nih, kita ambil 2 buah titik yang dilalui garis ini. Untuk kali ini, kakak mau ambil titik yang ini
yaitu negatif 2,0 dan titik yang ini, yaitu 0, negatif 2. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yap, kita perlu mentranslasikan kedua titik tersebut. Kalian bisa mencoba dengan cara manual maupun dengan menggunakan rumus. Di video ini, kita akan pakai keduanya ya. Oke, yang pertama, kita pakai cara manual. Misalkan, titik negatif 2,0 ini adalah titik E. Titik E kita geser sejauh 1 dan negatif 2. Berarti kita geser titik E sejauh 1 ke kanan dan 2 ke bawah. Nah, didapat nih koordinat titik E setelah digeser, yaitu negatif 1, negatif 2. Berikutnya, kita translasikan titik 0, negatif 2. Kita misalkan titik ini adalah titik F. Kita geser titik F sejauh 1 dan negatif 2. Berarti, kita geser titik F sejauh 1 ke kanan dan 2 ke bawah. Nah, disinilah letak titik F setelah digeser, yaitu 1, negatif 4. Oke, sekarang kita menggunakan rumus. Kita mulai dari titik E, negatif 2,0. Kita translasikan sejauh 1 dan negatif 2. Titik E aksennya diperoleh dengan negatif 2 ditambah 1, 0 ditambah negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian, 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi, E aksennya yaitu negatif 1, 2. Berikutnya, titik F, 0, negatif 2. Titik F ini kita translasikan sejauh 1 dan negatif 2. Titik F aksennya diperoleh dengan 0 ditambah 1, negatif 2 ditambah negatif 2. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Sehingga titik F aksennya yaitu 1, negatif 4. Hasilnya sama kan dengan yang menggunakan cara manual? Nah, selanjutnya dari kedua titik ini, yaitu titik E aksen dan F aksen, kita tarik sebuah garis lurus. Inilah hasil translasi atau pergeseran garis L. Kita bisa menamainya dengan garis L aksen. Nah, itulah materi tentang translasi. Gimana nih? Gampang banget kan? Biar kalian makin paham dan makin mahir melakukan translasi, kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal berikut.
Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Next, kita akan belajar tentang refleksi. Apa tuh? Tunggu di video selanjutnya ya. See you.